Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semua, kembali lagi bersama Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas soal teknis P3K Guru Agama Islam. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya untuk bersama-sama membangun channel ini supaya terus berkembang. Baik, langsung saja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Ibu Ani adalah seorang guru PAI. Beliau selalu berusaha meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti seminar, workshop, mengupdate bahan ajar, serta media pembelajarannya. Hal tersebut adalah A. Strategi peningkatan profesionalitas guru PAI. B. Ciri-ciri profesional guru PAI. C. Kode etik profesi guru PAI. D. Kompetensi profesional guru PAI. E. Model peningkatan profesionalitas guru PAI. Nomor 1 ini Ibu Ani yang kapasitasnya sebagai seorang guru PAI berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti berbagai seminar, workshop, dan mengupdate bahan ajar yang menunjang profesinya sebagai seorang guru. Maka hal itu merupakan salah satu bentuk strategi, ciri-ciri, kode etik, kompetensi, atau termasuk model. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu An ini termasuk adalah strategi ya. Kita lihat strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan profesionalisme seorang guru itu ada beberapa hal, ada 6 ya. Melalui pelatihan yang efektif, magang pada guru yang profesional, membaca buku, melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran, melakukan refleksi diri terhadap perilaku yang ditampilkan dalam kelas, melakukan evaluasi diri, kinerja, dan sebagainya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Ani ini merupakan strategi ya, strategi untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang guru PAI. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Strategi peningkatan profesionalitas guru PAI. Nomor 2. Rumusan kompetensi inti dengan menggunakan notasi sebagai berikut kecuali A. Kompetensi inti KI 1 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. B. Kompetensi inti 1 KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. C. Kompetensi inti 2 atau K2 untuk kompetensi inti sikap sosial. D. Kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. E. Benar semua. Jadi nomor 2 ini merupakan rumusan kompetensi inti yang menggunakan notasi apa ya. Jadi kompetensi inti dari KI 1 sampai 3 ini termasuk apa? KI 1 itu termasuk apa? 2 apa? 3 apa? Ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut ya, yaitu 1. Kompetensi inti KI 1 itu kompetensi inti sikap spiritual. Nah, KI 1 itu untuk sikap spiritual ya. Nomor 2 KI 2 atau kompetensi inti 2 itu untuk kompetensi sikap sosial. Nah, KI 2 itu untuk sosial. KI 3 itu untuk pengetahuan. KI 4 itu untuk kompetensi inti keterampilan. Karena yang ditanyakan ini adalah kecuali, maka yang bukan, yang tidak sesuai. Untuk yang A, kompetensi KI 1 itu apakah untuk sikap pengetahuan? Ya, bukan ya. KI 1 itu untuk spiritual ya. B ini benar ya, untuk spiritual. Untuk yang C, KI 2 itu sosial ya, betul, untuk KI 2 sosial. Nomor D, kompetensi inti KI 3 itu untuk pengetahuan. Yang E benar semua. Jadi yang tidak sesuai dengan rumusan kompetensi inti itu adalah yang A ya, kompetensi KI 1 itu untuk spiritual ya. Jadi nomor 2 adalah A. Nomor 3, pengembangan profesionalitas guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi kelompok guru.
maupun individu. Pengembangan berdasarkan institusi adalah penting, tetapi jauh lebih penting adalah kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Hal ini dikarenakan A. Guru tidak boleh ketinggalan zaman. B. Substansi kajian dan konteks pembangunan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. C. Kebijakan otonomi daerah menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. D. Guru senantiasa harus meningkatkan kompetensinya. Jadi inti dari pernyataan ini adalah kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Nah, ini dikarenakan apa? Ya, dikarenakan guru itu harus senantiasa meningkatkan kompetensinya, ya, selalu meningkatkan kompetensinya setiap saat atau mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kemampuan yang dilakukannya setiap saat. Berarti jawaban nomor 3 adalah D. Guru senantiasa harus meningkatkan kompetensinya. Nomor 4. Aspek keilmuan dalam kurikulum PAI 2013 mencakup bidang ilmu A. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, usul fikih, sejarah kebudayaan Islam atau SKI. B. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. C. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. D. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, ini aspek keilmuan dalam kurikulum PAI 2013 itu mencakup tentang bidang ilmu apa saja untuk PAI itu. Ya, kita lihat bidang ilmu pendidikan agama Islam PAI itu sebetulnya meliputi akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Berarti jawaban nomor 4 adalah C, ya, yang C. Nomor 5. Salah satu model pendidikan terbuka mencakup konsep mengajar guru yang fasilitatif. Berikut ini adalah ciri-ciri guru yang fasilitatif kecuali A. Merespon perasaan peserta didik. B. Berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. C. Menghargai peserta didik. D. Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang belum dirancang. E. Tersenyum pada peserta didik. Nah, ini nomor 5 ini merupakan salah satu model pendidikan yang terbuka, mencakup bagaimana konsep mengajar guru itu yang fasilitatif terhadap siswa itu sendiri. Itu yang mana? Ya, tapi yang ditanyakan ini adalah yang kecuali. Kita lihat dulu ciri-ciri guru yang fasilitatif itu apa saja. 1. Merespon perasaan siswa. Ya, ini ada ya. Yang kedua, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Adakah ini? Nah, ini yang sudah dirancang ya. Berarti yang D ini menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang belum dirancang. Nah, ini berarti di sini nomor 5 itu bedanya belum dirancang ya. Tapi dalam ciri-ciri yang sebenarnya itu adalah interaksi yang sudah dirancang. Nah, berarti ini sudah ketemu jawabannya. Nomor 5 itu adalah yang D ya, yang bukan ciri-ciri yang fasilitatif ya. Yang D ini kan menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang belum dirancang. Padahal seharusnya ciri-ciri guru yang fasilitatif itu menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Bedanya ini yang sudah dirancang. Berarti nomor 5 itu jawabannya D ya. Nah, tersenyum pada peserta didik, menghargai peserta didik, berdialog, berdiskusi, merespon, itu termasuk ciri-ciri guru yang fasilitatif. Nomor 6. Di antara konsep teori belajar berikut, manakah yang termasuk teori belajar menurut teori humanistik? A. Belajar adalah suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. B. Belajar adalah proses yang harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. C. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir,
yang sangat kompleks. D. Belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si pelajar. E. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah teori humanistik. Humanistik itu kata kuncinya adalah memanusiakan manusia ya. Jadi kita lihat teori humanisme ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Dan di sini ada kata kuncinya memanusiakan manusia. Nah, berarti yang mana ini? Belajar adalah proses yang harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nomor 6 adalah B. Nomor 7. Proses pembelajaran menurut standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai minat, bakat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Maka prinsip pembelajaran yang tidak sesuai dengan SKL dan SI adalah dalam kurikulum 2013 antara lain adalah titik-titik. A. Dari verbalisme menuju keterampilan aplikatif. B. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. C. Pembelajaran hanya dilakukan di kelas. D. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, coba kita lihat prinsip pembelajaran yang tidak sesuai dengan SKL dan SI dalam kurikulum 2013 ini yang sesuai ya. Kita lihat pembelajaran yang sesuai dengan SKL dan standar isi ya. 1. Peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi berguru berbasis aneka sumber belajar ya, ini ya ada. Berarti nomor 3, dari pendekatan tekstual menuju proses pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan penjelasan tunggal menuju pembelajaran dengan penjelasan yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif dan seterusnya ya. Jadi nomor 7 ini dari verbalisme menuju keterampilan aplikatif ini merupakan sesuai dengan SKL dan SI. Guru bukan satu-satunya sumber belajar ini sesuai ya dengan SKIL dan SI. Pembelajaran hanya dilakukan di kelas. Nah, ini yang tidak sesuai. Pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, bukan hanya di dalam kelas. Ya, berarti yang tidak sesuai dengan SKL dan SI nomor 7 ini adalah yang C. Nomor 8. Belajar bermakna. Dalam teori belajar kognitif artinya titik-titik. A. Penjelasan guru tentang arti kata untuk memperjelas keseluruhan maknanya. B. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. C. Perolehan pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang baru. D. Pengetahuan yang bersifat abstrak diorganisasi dengan pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret sehingga dapat dipahami maknanya secara utuh. Nah, di sini belajar bermakna atau meaningful itu termasuk teori dalam teori belajar kognitif. Itu artinya apa? Belajar bermakna. Kita lihat menurut Ausubel ini ya. Teori kognitif menurut Ausubel. Belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi, yakni dimensi yang berhubungan dengan cara informasi atau materi disajikan dan dimensi yang berkaitan dengan bagaimana cara siswa dapat mengaitkan informasi atau materi pelajaran pada struktur kognitif yang telah dimilikinya ya.
Jadi di sini antara materi satu dan materi yang lainnya itu dihubungkan. Ada dihubungkan, mengaitkan informasi atau materi pelajaran pada struktur kognitif ya, dalam bentuk struktur kognitif itu. Jadi mengkaitkan antara pengetahuan yang satu atau informasi yang satu dengan pelajaran pada struktur yang kognitif. Nah, berarti yang sesuai nomor 8 ini adalah yang B, yaitu materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Belajar bermakna. Jadi nomor 8 adalah B. Nomor 9, pengertian belajar menurut teori kognitif tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Di antara tokoh-tokoh dari teori kognitif ini adalah A. J. Piaget, Lev Vygotsky, Ausubel, dan Gardner. B. Gardner, J. B. Weston, J. Piaget, dan Ausubel. C. Gardner, J. Piaget, D. Ausubel, dan J. Brenner. D. J. Piaget, J. B. Watson, D. Ausubel, dan Lev Vygotsky. Di antara tokoh-tokoh ini yang termasuk teori kognitif itu adalah yang C ya, Gardner, J. Piaget, ya, D. Ausubel, dan J. Brenner. Ya, berarti nomor 9 jawabannya adalah C. Nomor 10. Denny adalah seorang peserta didik yang berprestasi sehingga mendapatkan penghargaan. Dampaknya Denny lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan CBSA, cara belajar siswa aktif. Materi pelajaran disajikan berbentuk unit-unit kecil agar peserta didik hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberi umpan balik agar peserta didik segera tahu hasilnya. BBM yang dilakukan guru tersebut dilandasi teori belajar titik-titik. Nah, A. Kognitivisme, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, D. Nativisme, E. Cybernetik. Nomor 10 ini saya condong lebih ke humanisme ya. Coba kita lihat manfaat teori belajar humanistik. 1. Mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awal tidak baik menjadi baik. Nah, di sini Denny itu adalah seorang peserta didik yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan. Dampaknya itu Denny lebih rajin dan lebih semangat belajar karena ia berprestasi dan mendapatkan penghargaan itu. Nah, jadi ini merupakan bisa dikatakan mengubah sikap atau perilaku menjadi lebih rajin. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanisme. 3. Mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. 4. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Nah, gurunya ini kan menggunakan CBSA, cara belajar siswa aktif, yang disajikan dalam beberapa unit, sehingga peserta didik hanya perlu memberikan respon dan diberi umpan balik ke peserta didik itu tahu hasilnya. Maka dengan hal itu terutama Denny ini yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan itu memiliki dampaknya, yaitu menjadi rajin dan lebih bersemangat dalam belajarnya. Jadi nomor 10 ini termasuk teori belajar humanisme atau humanistik. Jadi nomor 10 C. Nomor 11, kemampuan hasil belajar menurut Gardner adalah titik-titik. A. Keterampilan kognitif, afektif, intelektual, sikap karakter, dan keterampilan psikomotorik. B. Keterampilan kognitif, strategi intelektual, sikap informasi verbal, dan keterampilan motorik. C. Keterampilan intelektual, kognitif, sikap informasi verbal, dan keterampilan motorik. D. Keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap informasi verbal, dan keterampilan motorik. Baik, kita lihat kemampuan hasil belajar menurut Gardner.
yaitu 1. Keterampilan intelektual, 2. Strategi kognitif, 3. Informasi verbal, 4. Keterampilan motorik, dan kelima sikap. Jadi yang sesuai dengan kemampuan hasil belajar menurut Gagner ini adalah yang 11 itu yang D ya, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik. Nomor 12. Dalam prakteknya teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk titik-titik kecuali: A. Mementingkan pengalaman, B. Melibatkan siswa secara aktif, C. Membatasi kebebasan siswa, D. Berpikir induktif, E. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, coba kita lihat teori humanistik itu cenderung mengarahkan siswanya seperti apa. A. Berpikir induktif, B. Mementingkan pengalaman, C. Melibatkan siswa secara aktif, D. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dalam teori humanistik ini kan berpikir induktif itu ada ya, mementingkan pengalaman itu ada, melibatkan siswa secara aktif itu ada ya, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, jadi yang tidak sesuai nomor 12 adalah yang C. Membatasi kebebasan siswa. Nah, dalam teori humanistik itu siswa diberikan keleluasaan ya, jadi tidak dibatasi. Jadi nomor 12 adalah C. Membatasi kebebasan siswa. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Untuk bahasan 10 soal ini kita akan melanjutkan nanti soal yang selanjutnya. Kita tunggu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune pada channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.